Kalau lo masih ragu sama Islam, lo harus siap buat hadapin fakta-fakta ini. Di video ini, gue bakal ngebahas fakta-fakta tak terbantahkan yang bakal bikin lo berpikir ulang tentang kepercayaan lo. Siapin mental lo karena setelah lo tahu ini, gak ada alasan lagi buat gak menerima kebenaran. Di antara ribuan kepercayaan yang pernah ada di muka bumi, kebanyakan hadir dalam bentuk mitologi, legenda, atau sistem kepercayaan turun-temurun. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki akar sejarah yang jelas. Tapi Islam adalah satu-satunya agama yang berdiri kokoh, dengan bukti sejarah yang tak terbantahkan. Ini bukan sekadar klaim kosong, kita berbicara tentang sesuatu yang bisa diuji, bisa dirunut kembali, dan yang lebih penting, bisa dibuktikan. Sebagian besar agama memiliki figur sentral yang menjadi panutan atau sosok yang dianggap suci. Tapi masalahnya, banyak dari mereka nggak punya rekam jejak sejarah yang jelas. Ambil contoh agama kuno. Banyak dewa dan tokoh dalam kepercayaan mereka tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Bahkan, tokoh-tokoh sentral dalam beberapa agama besar juga minim bukti historis yang kuat. Tapi Islam punya Nabi Muhammad. Beliau adalah sosok nyata yang tercatat dalam sejarah dengan sangat rinci. Ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad, kita berbicara tentang seseorang yang lahir di tahun 570 Masehi dalam lingkungan masyarakat Quraisy di Makkah. Seseorang yang hidup, berperang, berdakwah, dan memimpin dengan catatan sejarah yang bisa ditelusuri. Seseorang yang bahkan dicatat oleh sejarawan non-Muslim pada zamannya. Sejarawan seperti Edward Gibbon, William Montgomery, dan Karen Armstrong semua mengakui bahwa Muhammad adalah tokoh sejarah yang benar-benar ada. Bukan legenda, bukan mitos, bukan sekadar cerita turun-temurun yang sulit dibuktikan. Lebih dari itu, kisah hidup Nabi Muhammad didokumentasikan dengan detail luar biasa. Bayangkan, ada ribuan hadis yang mencatat perkataan, perbuatan, bahkan kebiasaan sehari-hari beliau dengan presisi yang jarang ditemukan dalam sejarah figur manapun. Ada catatan dari musuh-musuh beliau sendiri yang mengakui eksistensinya, walaupun mereka tidak menerima ajarannya. Ada manuskrip-manuskrip kuno yang masih bisa kita lihat hingga hari ini, mencatat bagaimana Islam berkembang di tangan beliau. Banyak orang berpikir semua kitab suci agama itu tetap asli sejak awal, tapi kenyataannya, hampir semua kitab suci agama lain mengalami perubahan. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam Kristen mengalami revisi, terjemahan, dan perubahan teks selama berabad-abad. Bahkan beberapa kitab yang dulunya dianggap suci, sekarang dihapus dan tidak masuk dalam versi modern. Weda dalam Hindu, meskipun dianggap suci, telah mengalami modifikasi dan interpretasi yang berbeda dari zaman ke zaman. Tripitaka dalam Buddhisme teksnya mengalami variasi yang berbeda di berbagai negara, dengan tambahan dan pengurangan ajaran. Tapi Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang masih dalam bentuk aslinya sejak pertama kali diturunkan. Dan fakta mengejutkannya, naskah tertua Al-Quran, seperti manuskrip, Sana'ah, dan Topkapi, ini membuktikan bahwa teksnya identik dengan Al-Quran yang kita baca hari ini. Tidak ada versi lain, tidak ada revisi, tidak ada perubahan kata, tidak ada tambahan atau pengurangan ayat. Umat Islam di seluruh dunia membaca ayat yang sama, tanpa perbedaan sedikit pun, meskipun mereka berasal dari berbagai negara dan budaya yang berbeda. Bahkan, dalam sejarah Islam, setiap Muslim dianjurkan untuk menghafal Al-Quran. Ini berarti bahwa teks suci ini bukan hanya dijaga dalam bentuk tertulis, tapi juga dalam ingatan jutaan orang, sejak 1400 tahun lalu. Kalau Islam hanya sekadar agama biasa, kenapa bisa menciptakan peradaban yang mengubah dunia? Dari sekadar komunitas kecil di Makkah, Islam berkembang menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah manusia. Dari nol hingga kekaisaran Islam yang menguasai 3 benua. Dari bangsa yang buta huruf hingga menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Dari komunitas kecil hingga menjadi agama dengan jumlah pengikut terbesar kedua di dunia. Islam bukan hanya sekadar agama, tapi sebuah sistem yang membangun peradaban. Ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Farabi, dan Ibnu Khaldun mengembangkan ilmu yang masih kita pakai hingga sekarang.
Pusat keilmuan seperti Beit al-Hikmah di Baghdad dan Alhambra di Spanyol menjadi tempat lahirnya sains modern. Sistem hukum Islam menjadi fondasi bagi banyak hukum modern di dunia. Sementara agama lain berfokus pada aspek spiritual saja, Islam mengajarkan bagaimana hidup secara menyeluruh, dari sains, ekonomi, hukum, politik, hingga keseharian kita. Kesimpulannya, Islam bukan sekadar kepercayaan, tapi kebenaran yang terbukti. Jadi kalau ada yang bilang, semua agama sama, tanyakan pada mereka. Apakah semua agama punya figur sejarah sejelas Nabi Muhammad? Apakah semua kitab suci masih asli dan gak berubah seperti Al-Quran? Apakah semua agama mampu menciptakan peradaban yang berdiri kokoh di atas ilmu dan logika? Jawabannya jelas. Tidak, Islam bukan hanya agama yang dipercaya, tapi juga bisa dibuktikan. Dan kalau lo masih ragu, lo cuma punya dua pilihan: tutup mata dan pura-pura nggak tahu, atau buka pikiran dan hadapi kebenaran ini dengan jujur. Pilihan ada di tangan lo. Manusia selalu bertanya, kenapa gue ada di dunia ini? Apa tujuan hidup gue? Sebagian orang nyari jawabannya lewat uang, karier, popularitas, atau kesenangan. Tapi ujung-ujungnya, semua itu gak pernah benar-benar memuaskan. Mereka tetap ngerasa kosong, tetap ngerasa ada yang kurang. Islam datang dengan jawaban yang sederhana, tapi dalam. Hidup bukan sekadar eksis, tapi punya misi. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Tapi tunggu, apa ini artinya kita cuma disuruh sholat dan ibadah aja? Enggak. Islam ngajarin bahwa ibadah bukan sekadar ritual, tapi cara lo hidup, bekerja dengan jujur, membangun keluarga yang baik, berbuat adil, bahkan tersenyum ke orang lain. Semuanya bagian dari ibadah. Bandingin sama ideologi lain. Kapitalisme ngajarin bahwa sukses itu punya banyak duit. Hedonisme ngajarin kalau hidup cuma buat cari kesenangan. Eksistensialisme bilang hidup itu absurd dan gak punya makna. Tapi Islam beda. Islam ngasih lo arah, makna, dan kepastian. Bahkan kalau lo perhatiin, orang yang hidup tanpa tujuan cenderung lebih gampang stres, depresi, dan kehilangan arah. Sementara Islam ngajarin bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup ini punya makna. Setiap cobaan ada hikmahnya. Setiap usaha ada balasannya. Ini yang bikin Muslim sejati tetap kuat, meskipun dunia menghantam mereka. Coba lo pikirin, kalau Tuhan itu benar-benar ada, harusnya Tuhan itu sempurna. Gak mungkin Tuhan itu lemah, terbatas, atau punya sifat kayak manusia. Tapi lihat konsep Tuhan. Di agama lain, ada yang percaya Tuhan bisa mati. Ada yang percaya Tuhan bisa berubah-ubah bentuknya. Ada yang percaya Tuhan itu banyak dan bisa bertengkar satu sama lain. Semua itu nggak logis. Islam ngajarin konsep Tuhan yang paling masuk akal dan paling bersih dari kontradiksi. Allah itu esa, mutlak dan tak terbatas. Dia nggak butuh makan, nggak butuh istirahat, dan nggak perlu jadi manusia untuk ngerti ciptaannya. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Lihat perbedaannya. Tuhan dalam Islam bukan makhluk, bukan manusia, bukan bagian dari alam semesta. Dia di luar ruang dan waktu. Dia bukan sosok yang berubah-ubah atau bisa dikendalikan manusia. Konsep ini sejalan sama akal sehat, dan bahkan cocok dengan ilmu fisika modern. Lo pernah dengar teori tentang dimensi lebih tinggi? Banyak ilmuwan percaya bahwa ada realitas yang jauh di atas pemahaman kita. Sesuatu yang gak bisa kita lihat, tapi eksis. Ini mirip banget sama konsep ketuhanan dalam Islam. Bandingin sama agama lain yang konsep Tuhannya cenderung mirip manusia. Tuhan dalam Islam adalah yang paling murni, paling logis, dan paling sempurna. Sampai sini banyak orang salah kaprah tentang Islam. Mereka pikir agama itu musuh sains. Padahal, Islam adalah satu-satunya agama yang mendorong umatnya buat mencari ilmu. Salah satu ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dan
Lo tahu nggak ada agama lain yang sekuat Islam dalam menghubungkan ilmu dengan keimanan. Islam udah bicara tentang ekspansi alam semesta jauh sebelum ilmuwan menemukan teori Big Bang. Islam udah jelasin tahapan penciptaan manusia dengan detail yang baru dipahami oleh embriologi modern ratusan tahun kemudian. Islam udah ngajarin tentang siklus hujan, lautan yang gak bercampur, dan fakta ilmiah lainnya yang baru bisa dikonfirmasi zaman sekarang. Pertanyaannya, gimana mungkin seorang pria buta huruf di abad ke-7 bisa tahu semua ini kalau bukan dari wahyu? Sementara itu, agama lain justru sering bertentangan dengan sains. Dulu, gereja pernah melarang teori heliosentris karena dianggap bertentangan sama kitab suci mereka. Tapi Islam justru memotivasi umatnya untuk terus berpikir, meneliti, dan mencari kebenaran. Itulah kenapa di era keemasan Islam, ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Al-Biruni justru jadi pelopor sains. Islam dan ilmu pengetahuan bukan musuh, tapi dua sisi dari kebenaran yang sama. Sampai sini, kalau ada yang kepanasan, silakan keluar, karena kita akan memasuki syariat. Islam tentang sistem hukum yang paling adil dan konsisten. Sejak zaman kuno, manusia selalu mencari hukum yang adil. Dari Hammurabi di Babilonia, hukum Romawi, hingga sistem hukum modern berbasis liberalisme. Semuanya punya kelemahan mendasar, berubah-ubah mengikuti zaman, dan banyak celah yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Sementara itu, hukum Islam syariat sudah ada sejak lebih dari 1400 tahun lalu, tapi tetap relevan dan tak tergoyahkan. Kenapa? Hukum Islam bukan hasil pemikiran manusia yang terbatas, melainkan berasal dari Allah. Artinya, hukum ini tidak bisa diutak-atik oleh kepentingan politik atau penguasa tertentu. Seringkali orang menganggap hukum Islam itu kejam, karena ada potong tangan bagi pencuri atau hukuman rajam bagi pezina. Tapi mereka lupa bahwa hukum Islam bukan hanya soal hukuman, tetapi juga pencegahan. Gua akan memberi beberapa contoh. Dalam hukum Islam, pencurian tidak langsung dihukum potong tangan, tapi harus memenuhi syarat yang sangat ketat. Misalnya, jika seseorang mencuri karena kelaparan dan tidak ada sistem sosial yang membantunya, maka hukuman tidak berlaku. Hukum zina dalam Islam sangat berat. Tapi sebelum seseorang dihukum, harus ada 4 saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut. Hampir mustahil terjadi, kecuali memang dilakukan terang-terangan. Dalam hukum sekuler, orang kaya bisa lolos dari hukuman dengan uang atau koneksi. Tapi dalam Islam, hukum berlaku sama bagi semua orang. Bahkan Rasulullah pernah berkata, seandainya Fatimah, anakku sendiri mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Inilah keadilan sejati yang tidak bisa ditemukan dalam sistem hukum lainnya. Moralitas dalam Islam bersifat objektif dan mutlak. Sementara di dunia modern, moralitas bersifat relatif dan berubah-ubah. Misalnya, di Barat beberapa dekade lalu, LGBT dianggap menyimpang. Tapi, kita lihat sekarang, banyak negara justru mendukungnya dan menekan siapa saja yang tidak setuju. Ini membuktikan bahwa moralitas manusia tidak stabil, karena mengikuti opini mayoritas. Sedangkan dalam Islam, moralitas sudah ditetapkan oleh Allah sejak awal dan tidak bisa diubah-ubah. Banyak agama hanya membahas hubungan manusia dengan Tuhan, tapi Islam lebih dari itu. Islam adalah sistem hidup yang mencakup segalanya. Dalam Islam, semua aspek kehidupan sudah diatur dengan jelas, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hukum, hingga hubungan antar manusia. Ekonomi Islam yang bebas dari riba. Sistem keuangan dunia saat ini berbasis riba, yang justru memperkaya yang kaya dan memiskinkan yang miskin. Islam melarang riba, karena efeknya sangat merusak ekonomi dunia. Krisis ekonomi dunia selalu berakar dari sistem riba dan spekulasi berlebihan. Dalam Islam, transaksi harus adil dan berbasis pada nilai real, bukan spekulasi. Sistem kepemimpinan Islam tidak bergantung pada popularitas. Di dunia modern, pemimpin dipilih berdasarkan popularitas, bukan kompetensi. Akibatnya, banyak pemimpin yang korup atau hanya mencari keuntungan pribadi. Dalam Islam, kepemimpinan bukan soal siapa yang paling terkenal,
Tapi siapa yang paling adil dan bertanggung jawab? Islam mengatur hubungan sosial dengan detail. Islam bukan hanya mengatur ibadah, tapi juga hubungan antar manusia. Mulai dari cara bersikap kepada orang tua, bertetangga, berdagang, hingga berperang. Semua sudah diatur dengan sangat jelas dan adil. Tidak ada agama lain yang memberikan panduan selengkap ini. Kesimpulannya adalah, di antara semua sistem hukum, moralitas, dan konsep kehidupan yang pernah ada, Islam adalah satu-satunya yang sempurna dan tidak perlu direvisi. Hukumnya adil dan tidak bisa dipengaruhi kepentingan politik. Moralitasnya mutlak, tidak berubah-ubah seperti tren barat. Sistem hidupnya menyeluruh dan memberikan solusi bagi semua aspek kehidupan. Semua ini membuktikan bahwa Islam bukan sekadar agama, tapi sistem hidup yang paling sempurna dan tidak bisa disaingi oleh ideologi manapun. Sampai sini, gua harap kalian semua fokus karena kita akan memasuki plot twist terbesar. Kenapa banyak orang salah paham tentang Islam? Di sini, kita akan membahas 3 poin krusial yang selama ini ditutup-tutupi oleh dunia. Pertama, propaganda global. Islamofobia yang dibangun secara sistematis. Kedua, distorsi sejarah. Bagaimana fakta sejarah Islam dipelintir. Ketiga, siapa yang tidak ingin Islam menang? Konspirasi global yang jarang diketahui. Kalian pernah bertanya-tanya, kenapa Islam selalu diidentikan dengan terorisme di media? Kenapa kalau ada aksi kejahatan, pelakunya Muslim langsung disebut teroris? Tapi kalau bukan Muslim, mereka cuma disebut kriminal biasa? Jawabannya sederhana. Ada kepentingan global yang tidak ingin Islam bangkit. Kalau kita lihat siapa pemilik media-media terbesar di dunia seperti BBC, CNN, dan Fox Times, hampir semuanya berasal dari kelompok yang sama dan mereka punya kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Mereka tahu bahwa Islam adalah satu-satunya sistem yang menantang dominasi kapitalisme dan liberalisme. Mereka tahu bahwa jika hukum Islam diterapkan, sistem riba, ketidakadilan ekonomi, dan eksploitasi akan runtuh. Satu-satunya cara untuk mencegah Islam bangkit adalah dengan menanamkan rasa takut terhadap Islam di benak masyarakat dunia. Hollywood dan industri hiburan, mereka menciptakan citra buruk tentang Islam. Lihat saja film Hollywood. Mayoritas film tentang teroris selalu menggambarkan pelakunya sebagai Muslim berjanggut, berbaju gamis, dan sering menyebut Allahu Akbar. Tapi, apakah benar Islam mengajarkan terorisme? Faktanya, Islam melarang membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan, dalam perang pun, ada aturan ketat dalam Islam. Dilarang membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua. Dilarang merusak tempat ibadah. Dilarang membakar tanaman atau merusak sumber air. Jadi, kalau ada kelompok yang mengatasnamakan Islam, tapi melakukan aksi brutal, itu bukan Islam. Itu propaganda untuk membuat dunia takut terhadap Islam. Bukan cuma media yang memanipulasi Islam. Sejarah Islam pun sering dipelintir agar Islam terlihat buruk. Misalnya, mereka sering mengatakan Islam menyebar dengan pedang. Faktanya, Islam justru berkembang paling pesat di wilayah yang tidak dijajah secara militer, seperti Indonesia dan Afrika Barat. Lalu mereka juga mengatakan, perang dalam Islam adalah penjajahan. Faktanya, perang dalam Islam bukan untuk menaklukkan bangsa lain, tapi untuk menghapus tirani dan membebaskan rakyat dari penindasan. Mereka juga mengatakan, Khalifah Islam adalah diktator. Faktanya, sistem pemerintahan Islam jauh lebih adil daripada demokrasi modern. Khalifah dipilih berdasarkan kualitas moral dan kepemimpinannya, bukan berdasarkan popularitas atau uang seperti pemilu saat ini. Mereka ingin kita percaya bahwa Islam itu keras, kejam, dan penuh perang. Padahal, sejarah mencatat bahwa Islamlah yang membawa ilmu pengetahuan, keadilan, dan peradaban ke dunia. Kalau Islam memang satu-satunya agama yang benar, kenapa dunia tidak menerimanya? Siapa yang paling takut jika Islam bangkit? Jawabannya ada di 3 kelompok besar yang selalu ingin Islam tetap tertindas. Pertama, kapitalis global, atau bankir dan penguasa ekonomi dunia. Mereka tahu bahwa sistem ekonomi Islam melarang riba, sedangkan mereka hidup dari sistem perbankan yang penuh dengan bunga dan spekulasi. Kalau Islam diterapkan, sistem perbankan berbasis riba akan runtuh. Elit kaya yang menguasai dunia akan kehilangan kendali.
Karena itu mereka tidak ingin Islam tersebar, karena Islam adalah satu-satunya sistem yang bisa menghancurkan monopoli mereka atas dunia. Di banyak negara, pemerintah sekuler takut jika Islam bangkit, karena jika Islam berjaya, mereka tidak bisa lagi membuat hukum seenaknya sendiri. Tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi eksploitasi, dan tidak ada lagi kezaliman. Karena itu banyak pemerintah melarang syariat Islam diterapkan dan lebih memilih sistem hukum buatan manusia yang penuh dengan kelemahan dan bisa dimanipulasi. Sejarah mencatat bahwa sejak zaman Rasulullah, Islam selalu punya musuh yang tidak ingin agama ini berkembang. Mereka menyebarkan fitnah, memelintir ajaran Islam, dan mengadu domba umat Islam agar terus bertengkar satu sama lain. Mereka menggunakan politik, ekonomi, bahkan teknologi untuk mengontrol dunia dan memastikan Islam tidak bangkit kembali. Singkatnya, ada kekuatan besar yang bekerja keras untuk menghancurkan Islam, bukan karena Islam salah, tapi karena mereka tahu Islam adalah kebenaran. Kesimpulannya adalah, Islam memang harus diperangi, karena Islam adalah satu-satunya kebenaran. Islamofobia bukan terjadi secara alami, tapi dirancang dengan sengaja. Sejarah Islam sengaja dipelintir agar dunia tidak mengenal keindahannya. Kelompok penguasa dunia takut jika Islam bangkit, karena itu akan mengancam sistem mereka. Jadi, kalau dunia terus menyerang Islam, jangan heran, justru itu adalah bukti bahwa Islam adalah satu-satunya kebenaran. Sekarang, pertanyaannya ada di tangan kita. Apakah kita akan membiarkan Islam terus diserang? Atau justru kita akan menjadi bagian dari kebangkitan Islam? Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Dikutip dari Quran Surat Saf ayat 8. Kita sudah sampai di renungan terakhir. Apakah kita akan menerima kebenaran? Di sepanjang perjalanan kita memahami Islam, kita telah melihat bukti logis, keindahan ajaran, serta konspirasi besar yang berusaha merusaknya. Dan kita sampai pada pertanyaan terbesar, jika Islam adalah kebenaran, lalu apa yang akan kita lakukan? Karena pada akhirnya, kebenaran tidak hanya untuk diketahui, tetapi untuk diterima dan diamalkan. Allah tidak memaksa manusia untuk beriman. Islam tidak bisa dipaksakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Tapi, pertanyaannya, setelah semua bukti ini, apakah kita masih akan menolak? Bayangkan, ada seseorang yang terjebak di sebuah rumah yang terbakar. Lalu, datanglah seorang penyelamat dan berkata, "Ini jalan keluar, ayo cepat keluar dari sini." Apa yang akan dilakukan orang itu? Mengikuti arahan dan menyelamatkan diri, atau mengabaikan, menganggap itu tipu daya, lalu mati dalam kebakaran? Begitulah Islam. Islam adalah petunjuk untuk menyelamatkan manusia dari api neraka. Tapi tetap, keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin ada yang bertanya, kalau Islam sejelas ini, kenapa masih banyak orang yang tidak mau menerima? Banyak orang membenci Islam, bukan karena mereka telah mempelajarinya, tetapi karena mereka diajari untuk membenci. Mereka tumbuh di lingkungan yang penuh propaganda negatif tentang Islam. Setiap hari mereka mendengar berita buruk, fitnah, dan kebohongan tentang Islam. Maka wajar jika mereka menolak Islam, karena mereka bahkan belum mengenalnya. Banyak orang menolak Islam bukan karena kurang bukti, tapi karena kesombongan. Mereka takut kehilangan status sosial. Mereka takut dihakimi oleh orang-orang sekitarnya. Mereka merasa lebih pintar dan tidak mau menerima bahwa mereka salah selama ini. Inilah yang terjadi pada Fir'aun, Abu Jahal, dan para penentang Islam di masa lalu, bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, tapi karena mereka menolak mengakui kesalahan mereka. Ada juga orang yang sebenarnya sudah tahu Islam adalah kebenaran, tapi mereka tidak mau meninggalkan gaya hidup mereka yang bebas. Mereka lebih memilih kehidupan yang penuh kesenangan sesaat. Mereka takut kehilangan harta, jabatan, dan kenyamanan duniawi. Mereka lebih memilih untuk menunda, berpikir masih ada waktu nanti untuk bertobat. Padahal, tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput. Kesimpulan terakhir, apakah kita berani menjadi bagian dari kebenaran? Setelah semua yang kita bahas, Islam telah terbukti sebagai satu-satunya agama yang benar, logis, secara akal sehat, terbukti secara ilmiah dan historis.
menjawab semua pertanyaan besar dalam hidup. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah Islam benar, tapi apakah kita siap menerima kebenaran ini? Karena penerimaan akan membawa tanggung jawab. Jika kita menerima Islam sebagai kebenaran, maka kita harus hidup sesuai dengan ajarannya. Jika kita tahu Islam adalah satu-satunya jalan selamat, maka kita harus mengamalkannya dan menyebarkannya. Jika kita tahu dunia sedang menyerang Islam, maka kita harus berdiri teguh membela agama ini. Jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka yang tahu kebenaran tapi diam. Pesan terakhir, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu akan tetap diam dan membiarkan dunia menginjak-injak Islam? Apakah kamu akan mencari lebih banyak ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah? Apakah kamu akan menjadi bagian dari kebangkitan Islam di akhir zaman? Waktu terus berjalan, dan keputusan ini akan menentukan akhir perjalanan kita. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.